Halo Rider, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Kali ini agak berbeda karena kalau biasanya kami mereview motor baru. Dan biasanya kalau Anda membeli sebuah motor, pasti Anda punya keinginan melakukan ini, melakukan itu, personalisasi atau modifikasi. Dan kebetulan kami menemukan sebuah Yamaha X-Max tahun 2018 yang sudah dimodifikasi. Ya, ada di sebelah saya ini. Dan kalau Anda pengen tahu modifikasinya apa, mungkin kalau lihat secara sekilas warnanya sedikit berubah, ada tampilan ini itu. Tapi yang paling penting dari motor ini dan yang paling heboh dari motor ini adalah Yamaha X-Max pertama di Indonesia dan mungkin di dunia ya, yang dibuat menjadi sebuah lowrider. Ini bedanya karena di bagian belakang ini rodanya mundur sampai sekitar 10 cm dan kita akan bedah bareng motor ini seperti apa. Jangan kemana-mana, tonton habis video ini. Oke? Biar bisa mendalami konsep ubahan skutik besar ini, kita ngobrol dulu dengan pemiliknya yuk. Oke Riders, sekarang kita sudah sama Mas Willy Dreskandar. Beliau ini yang punya motor Yamaha X-Max 2018 ini, dan beliau ini juga yang punya gerai F16 ya Mas Willy ya? Yes. Sekarang di mana Mas? Haji Gopri ya? Di dekat Haji Gopli di Pondok Aren ya. Di Pondok Aren. Ya. Kira-kira Mas Willy bisa cerita sedikit Mas, X-Max ini Mas Willy itu pengennya gimana sih? Iya, jadi motor ini saya kan bodinya agak tinggi gitu ya. Jangkung-jangkung ya Mas ya. Jadi saya perlu motor yang kira-kira cocok buat kebadanan gitu, kebadanan sama motor saya. Cocok sama posturnya Mas Willy. Tetapi masih kayak motor-motor city bike lah gitu ya. Jadi cuma tinggal ngegas aja. Nah, pilihan saya jatuhlah ke X-Max ini gitu. Kemudian jadi konsepnya sampai jadi seperti ini nih Mas. Oke, karena motornya udah gede dan kayaknya juga dimensinya wheelbase-nya panjang gitu ya. Sementara saya pikir belum ada motor yang dijadikan lowrider gitu. Jadi jadilah kita konsep bikin lowrider ini ya. Tetapi malah bikin lowridernya kita nggak kepingin ngerusak dari basis si motornya. Motornya sendiri. Jadi ini motor ini walaupun dibikin lowrider, kalau misalnya kita bosan kita mau jadikan standar lagi bisa gitu. Langsung karena dengan mudahnya bikin sendiri bolt on gitu semua ya Mas ya. Bolt on semua ya. Gitu. Kenapa lowrider Mas? Iya. Mas Willy pengen apa sih? Pengen lebih stabil atau pengen apa gitu? Nah, jadi motor ini kan lumayan bestseller ya. Gitu. Nah, motor aslinya joknya tuh tinggi banget gitu. Betul. Dan untuk postur orang Indonesia ini motor agak merepotkan nih. Ya kan? Ya, betul. Motornya agak merepotkan sehingga dengan konsep lowrider kayaknya dapat semua, modifnya dapat, tetapi juga enak dipakai orang untuk postur orang Indonesia. Gitu. Berarti memang ngejarnya motornya sedikit lebih rendah dibanding standarnya. Iya. Nah, pertama seperti orang-orang lain kerjakan lah, joknya dipapas, tapi masih kurang ceper juga segala macam. Nah, akhirnya, yuk kita bikin sekalian dia. Bikin lowrider, modifikasinya dapat, tetapi juga nyaman dipakai. Jadilah seperti ini. Penasaran kan modifikasinya apa aja? Ya, kita bedah bareng. Selera Willy Dreskandar terhadap tampilan X-Max memang masih lekat dengan kondisi standar. Tampak bodi nggak mengalami ubahan, bahkan warna putih standarnya pun masih dipertahankan. Malah diperluas dengan melapis beberapa bagian bodi, bikin tampilannya sedikit berbeda. Ada juga aksen merah di bagian bawah dek, lalu tutup bensin, cover stang, rumah speedometer, dan behel belakang. Ciri khas sporty masih dominan dan diperkuat lagi dengan penggunaan body parts berlapis karbon seperti cover bodi samping, cover knalpot, dan cover bodi belakang. Gimana sih Mas konsep kenyamanannya Mas? Oke, jadi motor ini kan ada dua fungsi ya. Pertama buat maskot bengkel F16. Siap. Ya. Tetapi selain itu saya pakai motor ini sehari-hari, nganter anak pagi-pagi bermacet-macetan segala macam lewat gang-gang tikus gitu, naik motor besar ini. Jadi emang dipakai harian? Dipakai harian ya. Daily riding berarti ya? Daily riding, terus jadi memang harus benar-benar kepegang ya, harus nyaman, nggak boleh bikin capek gitu ya.
Terus kalau dengan postur X-Max yang seperti sedia kala masih jangkung, kaki panjang juga masih jinjit, itu udah pasti nggak sip deh gitu. Akhirnya ya pertama tadi udah dibikin lowrider, dan ini X-Max pertama yang dijadikan lowrider. Nah, saya agak rubah lagi nih si joknya. Siap. Awalnya saya cuma papas depannya aja, sekedar untuk mencari kenyamanan supaya saya lebih memijak ke jalan ya gitu. Tetapi kemudian saya kurang puas ya, dan saya ngelihat ada bahan dari MBTech bagus banget nih ya. Terus kita rubah lagi. Nah, rubahannya kita bikin sesuai dengan konsep lowridernya ya. Karena lowrider itu seberapa panjang, seberapa melar, wheelbase-nya jadi panjang. Si joknya juga dibikin supaya sesuai dengan konsep melarnya itu, gitu ya. Ya, jadilah ini ada garis-garis memanjang ke belakang, ya. Terus padahal sebenarnya panjang joknya tetap sama ya. Tetap sama. Tapi ya? kelihatannya secara pilihan warna juga pengaruh, jahitannya juga pengaruh. Nanti kita akan bedah bareng joknya seperti apa, bro. Mewujudkan keinginan Willy, seatmaker Dinda Jok Sport di bilangan Haji Mencong Ciledug, merombak ulang kursi yang sebelumnya memang sudah pernah dipapas ini. Fokus awal Hendy, sang seatmaker, adalah menerapkan desain baru pada busa jok. Pasalnya, Willy berpesan agar sandaran atau lumbar support bergaya X-Max Eropa tidak terlalu tebal agar ia bisa duduk agak mundur. Sementara ketebalan busa dirasa sudah cukup. Dengan konstruksi busa yang sudah didapat, lalu dilanjutkan dengan memilih pelapis yang sesuai dengan tema. Beberapa paduan pelapis berkualitas MBTech dipilih untuk menyesuaikan desain, sekaligus harmonisasi terhadap desain dan paduan warna bodi. Misalnya pada bagian jok pengendara, langsung dipilih MBTech Carrera hitam. Pelapis sintetis ini punya tekstur halus dan rasanya empuk nih saat buat diduduki ya. Sedangkan pada bagian pinggir dipilih MBTech Riders warna hitam. Motif karbon pada pelapis ini matching banget sama nuansa karbon yang juga ada di beberapa bagian bodi. Sementara itu warna putih dihadirkan dengan menggunakan MBTech Riders di bagian depan jok. Rona ini juga ada di bagian belakang, itu di bagian jok penumpang, memanjang ke arah belakang. Tujuannya membuat jok ini terlihat seakan lebih panjang. Terakhir, pola jahitan pun dikemas agar jok juga tampak lebih panjang, sesuai dengan tema lowrider. Jahitan double stitch dengan pola belah ketupat hadir di bagian tengah dan memang sukses bikin jok ini kelihatan lebih melar. Nah, jok sudah lebih rendah dan tampak melar, memang tampilan motor ini pun jadi lebih panjang. Nah, itu karena ban belakangnya memang mundur cukup jauh. Hal ini didapat dengan mengubah dudukan mesin dan shock breakernya. Cara yang dilakukan Willy dan tim mekanik F16 cukup simpel sebenarnya. Pertama-tama mesin dicopot, lalu ditarik mundur sampai kabel dan selang rem tertarik tegang. Dengan kondisi ini, mesin terhitung mundur sekitar 15 cm. Nah, agar tetap safety, jadi perlu memberi sedikit kelonggaran agar suspensi bermain, maka dipatok mundurnya hanya sekitar 12 cm. Engine mounting pun diracik ulang, caranya dengan dibuatkan bracket pemegang untuk menghubungkan posisi baut asli di sasis dan posisi engine mounting di mesin. Nah, bracket ini menggunakan plat yang cukup tebal, dipadu dengan batang besi isi untuk memperkuat, dan kabarnya komponen ini akan diproduksi nih agar bisa jadi aksesori plug and play. Jadi kalau Anda yang berminat dengan gaya ini bisa pesan dan pasang sendiri nantinya. Termasuk juga dudukan shock breaker belakang juga mundur. Bracket shock belakang ini diperkuat dengan batang besi juga. Sementara itu shock breaker masih menggunakan aslinya. Bisa aja sih pakai shock breaker aftermarket, namun kayaknya ayah tiga anak ini ingin tetap mendapatkan bantingan standar karena motornya dipakai buat harian. Dengan wheelbase melar karena ban belakang mundur, spakbor standar jadi nggak proporsional bentuknya. Untuk itu spakbor diubah menggunakan milik all new Honda Vario. Nah, selain serasi dengan gaya sporty, posisinya juga jadi lebih mundur, pas banget dengan posisi roda yang baru. Spakbor ini lengkap dengan lampu sen, namun fungsinya disatukan dengan lampu belakang. Sementara itu, setelah belakang dimundurkan dan jadi lebih rendah, motor jadi agak mendangak. Nah, mengakalinya, shock breaker depan pun dinaikkan semaksimal mungkin. Setelah itu, moncong motor jadi turun kembali, tapi bagian atas shock tidak mentok dengan bodi. Setelah jadi begini Mas, gimana rasanya motor ini kalau dinaikin? Kan tadi Mas Willy bilang motor ini daily ridden, dipakai buat harian. Oke, ya jadi tadi kan awalnya motornya terlalu jangkung dan ini bodinya ekstra gede loh. Iya, betul, lebar ya.
buat orang yang sebenarnya posturnya lumayan tinggi kayak saya, ya, kayak Mas juga, tapi mirip-mirip. bodinya gede tuh kita ngangkang banget gitu Iya, ya. Nah, akhirnya kita bikinlah lowrider lebih ceper, joknya juga kita papas ya, gitu. Jadi istilahnya kepegang deh, ya kepegang banget gitu ya. Jadi Kalau buat kakinya juga enak. pada saat ke macet-macet bawah. juga nggak terlalu susah nyari Heeh, posisi kaki betul. buat menapak ke tanah. Mungkin itu ya, Betul, tujuan betul. pertamanya ya Iya, Mas Willy ya. betul. Sementara handling juga pasti berubah karena wheelbase-nya lebih panjang. Ya, jadi pertama waktu kita bikin lowrider awal karena wheelbase roda belakangnya dimundurin ya, gitu ya. Itu awalnya kan motor kalau semakin dimundurin dia agak menjadi lebih chopper ya. Lebih ya. Rek betul. depannya menjadi lebih centang ke Centang. depan. Jadi agak dangak motornya. Nah, agak dangak. Nah, itu memang agak sedikit menyulitkan karena stangnya jadi berat. Dan Oke. motor ini speknya adalah 182 kg. Berat Betul. banget. Di atas rata-rata gitu. motor. Betul. pada umumnya. Nah, ketika menjadi lebih centang spreaker depannya itu sebenarnya agak mengubah sedikit itunya agak berat ya. Akhirnya kita pikirkan lagi, akhirnya kita tinggikan ya belakangnya dudukan shock breaker Oke. belakangnya gitu. Dan Berarti- satu lagi, ketika motor ini menjadi lebih ceper, si standar tengahnya itu nggak bisa dipasang karena Oke. dia mentok Betul, ke betul. leher knalpot. Yes. Akhirnya kita bikin sendiri ya. Kita bikin Jadi, sendiri. rotasi Terus ulang ya? sekaligus si standar Standar tengah tengahnya. itu menjadi engine guardnya. Jadi kalau Jadi ada plat di bawahnya melindungi kalau ada benturan dengan betul. polisi Kalau tidur, kena ya. polisi tidur aman dia. Yang kena Siap. si engine guardnya. Gitu, aman. Tapi secara feeling impresi ridingnya Jadi oke. dia jadi lebih oke. stabil. Nah, Walaupun jadi stang stabil. sekarang memang lebih berat Enteng. sedikit dari standar tapi tidak seberat sedikit aja. waktu Nanti kita bisa dibuat, ya. tes. Nanti kita akan cobain ya Mas. Kita Siap. cobain bareng yuk. Siap. Saya juga penasaran nih naik motor ini. Lowrider pertama di Indonesia loh. Penasaran, kami ingin juga coba impresi ridingnya. Benar saja kata Willy karena berkendara X-Max ini cukup berbeda. Nah, kita coba duduk di atasnya dulu. Skutik ini jadi terasa lebih rendah. Dengan tinggi saya 185 cm, kaki saya menekuk saat duduk di X-Max Lowrider pertama di Indonesia ini. Suatu hal yang tidak akan terjadi di X-Max yang standar. Bagaimana rasanya saat buat jalan? Nah, saat riding di trek lurus, motor memang terasa lebih diam. Terasa banget kini roda belakang jadi lebih mundur di belakang. Buat menikung pun karakternya agak berbeda. Saat belok, rasanya lebih melambung jauh dengan lean angle yang normal. Karakter shockbreaker standar yang empuk jadi memang terasa cukup stabil, namun agak wobble begitu ketemu tikungan yang keriting. Bakal cakep nih kalau suspensi dibuat sedikit lebih keras. Yang pasti lebih terasa lagi, radius putarnya bertambah. So pasti karena wheelbase-nya juga melar ya. Sayangnya karena wheelbase melar ini setangnya juga terasa sedikit lebih berat. Oke riders, bagaimana menurut Anda? Yamaha X-Max pertama di Indonesia dan mungkin di dunia yang dimodifikasi menjadi lowrider. Kelihatan banget ban belakang ini mundur jauh dari aslinya. Kami ingin tahu komentar Anda mengenai motor ini dan bagaimana komentar Anda mengenai konten Autorider yang seperti ini, modifikasi dan personalisasi terhadap motor. Mungkin kalau Anda sudah punya motor, Anda juga pengen melakukan modifikasi terhadap motor Anda. Nah, ini bisa menjadi sumber informasi Anda. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga yang sudah subscribe ke channel Autorider. Terima kasih yang sudah like video ini dan sampai jumpa di video-video kami yang lain. Bye!